Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Muklis Rahmat dan rekan saya, Budi Kurniawan, inilah inilah berita siang terkini. Berita pertama, Bupati Bandung terpilih Dadang Supriyatna siap menjadi warga pertama di Kabupaten Bandung yang disuntik vaksin COVID-19. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Dadang Supriyatna, Bupati terpilih Pilkada Kabupaten Bandung Desember 2020 lalu, siap menjadi orang pertama di Kabupaten Bandung yang disuntik vaksin COVID-19. Menurut Dadang, kesiapannya menjadi orang yang disuntik vaksin sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, serta bentuk motivasi terhadap masyarakat agar tidak takut divaksin. Dadang Supriyatna pun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatannya saat ini. Saya kira bahwa vaksin salah satu upaya pemerintah dalam rangka mempercepat supaya corona ini menghilang, dan tentunya kedisiplinan berada di masyarakat itu sendiri. Nah, dengan itu mudah-mudahan dengan adanya vaksin yang sudah digulirkan nanti pada tanggal 13 Januari, negara kita atau dunia corona cepat. Dadang menghimbau bagi masyarakat yang sudah terpilih untuk divaksinisasi, ia menyarankan agar tidak menolak vaksin untuk kebaikan bersama dan mencegah penyebaran COVID-19. Dari Bandung, Muhammad Yuda, Berita Siang Terkini melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung antara Kabupaten Majalengka, Tasikmalaya, dan Ciamis terputus akibat pondasi jembatan yang sudah lapuk. Aktivitas warga pun terganggu. Sementara jalur alternatif yang tersedia harus memutar sejauh 2 km. Jembatan penghubung antar kabupaten di jalan alternatif yang berada di Desa Cimuncak, Kecamatan Malausma yang dibangun sejak tahun 1974 ambruk akibat pondasi jembatan yang sudah lapuk. Guna membantu aktivitas warga agar tetap berjalan, dibangunlah jembatan sementara yang terbuat dari bambu. Meski jembatan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Akibat ambruk jembatan tersebut, aktivitas warga terganggu. Sementara jalur alternatif yang tersedia harus memutar sejauh 2 km. Salah seorang perangkat desa, Pendi Pradana, menjelaskan dampak putusnya jembatan membuat aktivitas warga di sekitar Kabupaten Majalengka, Tasikmalaya, dan Ciamis terganggu. Karena ini jembatan bertepatan hubungan antara perbatasan ke desa Cimuncang sama desa Jagamulya. Terus ini jalur ini dipakai langsung antar kabupaten Ciamis, Tasik, juga Majalengka. Untuk sementara akses kendaraan bermotor dialihkan melalui jalur alternatif. Dari Majalengka, Muklis Julijah, Berita Siang Terkini melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kecelakaan maut melibatkan kendaraan jenis minibus dengan truk tronton terjadi di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 112 Subang. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang tewas dan 2 orang penumpang lainnya menderita luka-luka. Sebuah minibus terlibat kecelakaan dengan truk tronton di tol Cipali kilometer 112 wilayah Subang, Kamis dini hari. Kecelakaan maut ini terjadi saat minibus travel yang dikemudikan Udin Suroso, 25 tahun dari arah Jakarta, menabrak bagian belakang truk tronton yang berjalan di depannya. Kondisi minibus ringsek pada bagian kiri dan kaca depannya hancur akibat menabrak bagian belakang truk. Sementara truk tronton kabur ke arah Palimanan, Cirebon. Akibat kecelakaan tersebut, Ramdan Fauji, warga Sindang Muli, Banyumas, Jawa Tengah, yang merupakan pengemudi cadangan minibus tewas. Selain itu, 2 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Tronton dari sebelah kiri masuk ke kanan, tapi itu kata supir, aku nggak tahu sih, cuma tidur, cuma tadi ngomong ke pihak-pihak polisi sama itu, semuanya kayak gitu. Bangkai minibus diamankan di PJR Tol Cipali, Subang. Kecelakaan maut ini ditangani oleh petugas unit Laka Lantas Polres Subang. Dari Purwakarta, Raihan Hersyarahman, Berita Terkini Siang melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kami akan mengajak Anda menuju wisata Kabupaten Bandung untuk berkunjung
ke tempat yang pastinya tidak asing lagi didengar di telinga para pemirsa. Pangalengan menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang diminati wisatawan lokal maupun mancanegara. Pasti pemirsa penasaran kan dengan suasana wisata di Pangalengan? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pangalengan adalah tempat yang pastinya tidak asing lagi didengar di telinga pemirsa. Situ Cilunca tepatnya menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan lokal maupun mancanegara. Body rafting atau arung jeram, dengan kesejukan airnya, jeram yang bervariasi dan menantang. Namun Anda tidak perlu khawatir, karena ini sangat aman, safety, dan tentunya berasuransi. Sangat cocok banget untuk liburan bersama keluarga ataupun bersama rekan-rekan. Pangalengan, Muhammad Yuda, Berita Siang Terkini melaporkan. Pemirsa, setelah kita mengunjungi wisata di Pangalengan, Kabupaten Bandung, kita beralih ke luar kota, wisata kuliner, letaknya di kota Medan. Di tengah pandemi COVID-19, bisnis kuliner menjadi peluang yang menjanjikan. Contohnya pengusaha bakso lobster yang laris manis di tengah pandemi COVID-19. Bisnis kuliner lobster kini banyak digemari karena sangat mudah dijalankan. Bakso yang terbuat dari pengolahan daging sapi ataupun daging ayam merupakan hal yang biasa ditemukan. Lain halnya di warung bakso di Desa Tobasa, Kota Medan, lobster sebagai bahan olahan utama. Adanya bakso lobster membuat warung bakso milik Anas Hoirudin ramai dikunjungi oleh kaum milenial, khususnya warga Kota Medan dan Deli Serdang. Perharinya, Hoirudin bisa menghabiskan 100 porsi bakso lobster dengan keuntungan mencapai 5 juta per harinya. Lobster disajikan bersama kuah, mie, bakso kecil, serta taburan bawang goreng di atasnya. Selain rasanya yang enak, bakso lobster juga tidak menguras kantong. Satu mangkok bakso lobster seharga Rp20.000, sedangkan bakso iga sapi Rp15.000 per porsinya. Lagi menikmati bakso lobster. Sering makan di sini? Sering kami makan di sini, soalnya enak rasanya. Soal harga? Soal harga di sini selain enak, murah, dan hemat, nggak menguras kantong. Dari Kota Medan, Rayhan Ersa Rahman, Berita Siang Terkini melaporkan. Pemirsa, kita kembali lagi ke berita sepak bola. Belum ada kejelasan bagaimana kelanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat Persib Bandung mendesak PSSI untuk hentikan perhelatan kompetisi. Persib mendesak PSSI untuk fokus mempersiapkan kompetisi Liga 1 Indonesia 2021. Kepolisian masih belum mengeluarkan izin terkait kelanjutan Liga 1 di Indonesia musim 2020. Akibat angka kasus COVID-19 yang terus meningkat. Ketidakpastian tersebut dianggap pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert mengganggu timnya dan klub sepak bola lainnya. Robert meminta agar Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI untuk menghentikan perhelatan Liga 1 2020 dan fokus untuk mempersiapkan Liga 1 2021. Stop thinking about League 2020. It's no point anymore. Finish it as official FIFA ruling is. When you stop the league, that is the standings, and focus instead of 2021, and everybody can start fresh and be motivated again. We have one of the best leagues in the region, but right now we're the only team not playing football. Agar peserta liga bisa menjelaskan terkait kontrak ulang pemain, pelatih, dan penjadwalan latihan tim. Bandung, Muhammad Yuda, Berita Siang Terkini melaporkan.